kuna minal zalimin. Kalau kalian dekati, maka kalian akan termasuk orang-orang yang menzalimi diri kalian sendiri. Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, skenario aslinya memang diturunkan ke muka bumi. Tapi sebagai pertimbangan bahwasanya akan ada janjinya Allah, orang akan dimasukkan surga, maka kakek kita Adam ditaruh di surga dulu. Ditaruh di situ bersama Hawa sebagai istrinya. Kemudian sepuasnya, nikmati sepuasnya apa yang ada di dalam surga. Ya, apa yang ada di dalam surga ini, ambillah, makanlah yang enak, sebab di dalamnya itu tidak ada kekurangan, tidak ada apa saja yang tidak enak, semuanya adalah enak. Tapi satu ini jangan kamu makan. Satu jenis pohon ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi orang-orang yang menzalimi dirimu sendiri. Ini sudah isyarat sebenarnya. Malaikat itu tidak kenal mereka menzalimi diri sendiri, itu tidak kenal. Tapi ada memang skenarionya akan ditaruh di muka bumi. Jadi sudah dikasih tahu, semuanya akan aku berikan kepadamu, asal larangan ini engkau patuhi. Jangan engkau langgar. Engkau langgar, kamu termasuk orang yang menodai, menyakiti dirimu sendiri, menzalimi dirimu sendiri. Sebenarnya Adam alaihissalam waktu itu digoda oleh iblis. Jadi iblis itu dipersilahkan dapat izin waktu itu kok bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah ada takdir di situ. Jadi tidak dikatakan sebuah hal yang mustahil. Iblis itu bisa masuk ke dalam surga untuk ganggu Adam. Kemudian dan juga di situ pohon yang dimaksud adalah pohon khuldi. Adam ketika digoda oleh iblis, fa'azallahuma syaitan. Kemudian keduanya digoda oleh syaitan, diplesetkan, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Gara-gara setan ini keduanya dikeluarkan dari tempat yang asalnya ditinggali oleh keduanya. Apa itu? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Adam kok mau? Sayyidina Adam alaihissalam punya sifat basyariah, sifat manusia penasaran. Jadi waktu itu kan digoda sama iblis, kamu kalau makan ini kamu akan jadi orang yang kekal. Manahakuma illa manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kamu itu dilarang untuk makan kedua pohon ini supaya kamu enggak jadi malaikat atau supaya kamu tidak kekal. Mikir. Oh, berarti kalau saya makan ini berarti saya jadi kekal. Waktu itu tidak ada ditulis dosa. Akhirnya dimakanlah oleh Adam alaihissalam, ya, dimakanlah oleh Adam dan istrinya. Wa qulna bitu ba'dhukum li ba'din adu. Nah, sekarang ganjarannya adalah kami perintahkan kepada Adam, turunlah kalian semuanya, ya, kalian satu sama lain akan jadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tempatmu sekarang ada di muka bumi, tapi ada kenikmatan sampai waktu tertentu. Wa mata'un ilahin. Kalian bisa menikmati apa yang ada di muka bumi ini, tapi waktunya tertentu. Artinya sampai waktu tertentu saja. Iya, maksudnya yang dimaksud adalah umur. Di sini para ahli tafsir mengatakan iblis berhasil menipu Adam secara zahir. Ya. Kemudian padahal yang dimaksud adalah bukan satu pohon, tapi semua daripada jenis pohon. Ada juga yang mengatakan yang makan pohon itu adalah Hawa. Sebab Adam itu nabi, tidak mungkin nabi akan maksiat kepada Allah. Tapi ada juga yang mengatakan Adam melakukan dosa kecil, bukan dosa besar.
Ya, yang kemudian setelah itu dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan para nabi itu dijaga dari dosa kecil maupun dosa besar. Karena itu kita disuruh untuk ikuti para nabi. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan waktu itu belum diangkat jadi nabi. Waktu itu belum apa? Belum diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan yang dilakukan itu adalah kelupaan, khilaf. Tahu khilaf ya? Khilaf artinya lupa. Sehingga fasamma isyanan ta'ziman li amri. Sebenarnya yang dilakukan itu bukan maksiat tapi lupa atau alpa, tapi karena urusannya dengan Allah maka dianggap sebagai maksiat. Jadi grade-nya itu dinaikkan, bukan sekedar lupa biasa. Baik. Artinya kelupaan atau kelalaian yang dilakukan sebagai seorang manusia itu tidak menolak ismah, tidak menolak kemaksuman Nabi Adam alaihi salam, ya. Au anna dzalika ala tariqis salaf. Jadi ini termasuk takwilannya begini. Ada sebagian ulama mengatakan Allah cerita benar, tapi ini Adam dibilang dosa atau model apa? Kami nggak tahu. Kami serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Jadi supaya tidak jadi perdebatan yang panjang, sehingga kita nanti tambah kurang ajar dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Paham ya? Diambil dari mana? Fanasiya walam najid lahu azma. Lupa dan belum ada keseriusan pada dirinya pada saat itu. Maka taubatnya Adam dengan ucapannya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah berbuat zalim, mendzalimi diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak ampuni kami dan Engkau sayangi kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini diriwayatkan dari siapa? Ibnu Abbas. Sesungguhnya ucapan yang paling disenangi oleh Allah adalah doa yang dibaca oleh Abu Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sebenarnya musuh utama yang bikin manusia itu cilaka adalah siapa? Godaan daripada syaitan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Anggapan musuh, jangan kamu jadikan kawan. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan para ulama di dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwan, artinya wa ana lakum habib. Setan itu musuh bagi kamu, sedangkan yang menjadi kekasihku, kamu siapa? Akulah kekasih kamu. Maka berpeganglah kepadaku, aku akan perangi setan. Aku akan cegah kalian berurusan dengan setan. Tapi kalau kalian lupa akan saya, maka kalian akan masih mencari senjata untuk melawan setan. Ini yang dipahami oleh golongan yang kedua. Terus pokoknya kita musuhnya setan. Akhirnya kita habiskan hidup kita untuk merangi setan. Sedangkan kita lupa bahwasanya yang mencintai dan mengasihi kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam arti bila engkau tanamkan di dalam batinmu cinta kepada Allah, maka godaan setan tidak akan mengena kepadamu sama sekali. Inilah jalan yang dijalani oleh para auliya as-salihin. Mereka jadikan Allah sebagai kekasih. Mereka lakukan apa saja yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah menampakkan cintanya kepada para auliya as-salihin, sehingga mereka dilindungi oleh Allah daripada godaan setan. Ya. Ini poin pertama dari roha hari ini di mana? Di Solo. Kita lihat streamingnya. Poin pertamanya itu, ya, seperti itu. Jadi siapa orang yang berlandaskan cinta kepada Allah di dalam ibadahnya, maka Allah akan mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, pasti dia tidak akan didekatkan dengan musuh Allah. Dia akan
Allah. Siapa musuh Allah? Syaitan. Ya. Munafikin, musyrikin, kafirin, ya, seperti itu. Baik. Kemudian di sini dikatakan subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ya yang dibawa oleh doa yang dibaca oleh Adam alaihis salam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bukannya iblis sudah diusir dari surga, kok bisa dia masuk lagi? Dengan perintah Allah, atas seizin Allah, sebagai bentuk cobaan bagi Adam. Ada yang mengatakan, oh iblis gak sampai masuk surga, cuman dia membentangkan godaan-godaannya hingga didengar oleh siapa? Adam alaihissalam. Dari mana ini diambil? Dari inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Bisikannya waktu itu sudah mengalir pada diri Adam. Jadi itu salah satu daripada perbedaan pendapat yang ada daripada siapa? Para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di sini dikatakan nama Nabi Adam itu disebutkan oleh Allah 25 kali. Dalam berapa? Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 kali. Dan di dalam cerita Nabi Adam ini dari ayat tadi ya sampai yang mana Nabi Adam alaihissalam itu dalam ayat ini mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Kalau Allah tidak ajarin dia untuk minta ampun, tidak bisa. Allah yang istilahnya mewahyukan ya atau ilhamkan kepada Adam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kalau tidak hatinya dipanggil untuk bertobat kepada Allah, tidak mungkin bisa menemukan jati dirinya, tidak bisa menemukan kesalahannya, nggak akan sadar sehingga dia tidak akan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, yaitu doa tadi apa? Rabbana zalamna anfusana. Fataba alaih, kemudian ditaubati oleh Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah selalu memberi taubat, selalu Maha Penyayang. Ini harus tahu ya. Sifatnya Allah itu adalah lazimah mustamirrah. Apa lazimah mustamirrah? Sifat-sifatnya Allah ini adalah selalu melazimi Allah, tidak bisa terpisah daripada Allah. Jadi kalau Allah Maha memberi taubat, satu sih Mas, Maha memberi taubat. Maksiat model apa? Asal sak durung inti mati, wis cukup. Asal sebelum engkau meninggal, ya, selama engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya engkau tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah, insya Allah masih ada taubat. Tapi kalau engkau masih menyekutukan Allah, harus taubat dari menyekutukan Allah dulu. Balik kepada Islam. Tawwab Rahim, pengasih penyayang itu terus, tidak berhenti. Ente maksiat model apa aja ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan tadi seperti saya katakan, tafsirannya dia mengatakan apa? Saya setan jadikan musuh, saya jadikan kekasihmu. Manusia tidak. Ya, setan jadikanlah kekasihmu, ya Allah tantangan. Kan gitu. Nah, jadi mestinya kita tidak bisa, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Adam dalam Al-Quran. Yang pertama, diterangkan Adam itu diciptakan dari mana? Daripada tanah, ya. Kemudian sampai menjadi manusia yang bisa bergerak, memiliki kemampuan yang secara fisik, memiliki akal dan kebijakan di dalam hatinya, memiliki sifat-sifat akhlak dan lain sebagainya, pribadi-pribadi. Begitu juga Adam dan Hawa
adalah sumber asli daripada manusia. Yang kedua, sujudnya para malaikat kepada Adam adalah untuk penghormatan. Iblis tidak mau sujud. Sebab iblis menentang Adam dikarenakan dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Nah, ini orang diciptakan kok bentuknya daging gini. Saya dari tanah, saya dari api. Daging nek kok bono nang ngene geni apa? Gosong apa enggak? Gosong. Padahal kalau dilihat dari aslinya Adam, api itu dikasih tanah, apinya padam apa enggak? Padam. Iblis tidak lihat itu ya. Jadi kalau kita lihat dia merasa seperti itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ente tidak pernah lihat ada orang maksiat kepada saya, wahai para malaikat. Ya. Engkau belum pernah lihat seperti itu. Ente tidak tahu sebentar lagi akan ada hal yang mengejutkan. Apa hal yang mengejutkan? Iblis bakal nantang iblis. Ketika diciptakan Adam ini alam malah tak tahu. Tak semuanya diketahui. Ini kita kumpulkan daripada berbagai macam pendapat daripada ulama. Yang keempat, Adam diletakkan di muka bumi ini dijadikan khalifah. Ya, di muka bumi ini tadi ya, itu diperbantukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemampuan. Sedangkan para malaikat itu adalah orang yang taat, yang selalu menjauhi maksiat. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia yang tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Kemudian hal-hal yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah menunjukkan ilmu lebih daripada ibadah. Sekarang ini ada orang duduk di sini baca Quran, sama ada orang yang mendengarkan pengajian. Insya Allah nilainya lebih afdal yang mendengarkan pengajian. Tidak bisa punya milik Anda terserah, mau Anda bawa sini monggo, mau Anda bawa di rumah juga monggo. Tapi saya cuma bisa ngasih tahu aja bahwasanya hadirnya antum di dalam majelis taklim lebih afdal daripada milik. Amin. Teman-teman kok amin. Ya. Kenapa? Ketika engkau dapat ilmu bisa sampai tularkan ke orang lain. Kalau wirid manfaatnya pertama bagi jenengan sendiri. Itu pun sih untuk ikhlas. Lah nek ikhlas gak mekani ngrungokno doang. Iya, sampai ngrungokno ikhlas ka ikhlas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diangkat derajatmu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu. Kemudian Adam dan istrinya pertama ditinggalkan di surganya Allah. Kemudian yang kedua disuruh turun di muka bumi. Supaya ingat kamu aslimu bukan di sini. Aslimu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hidup kamu ini bukan untuk dunia aslinya, hidup kamu ini untuk akhirat. Makanya Al-Qur'an mengatakan apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus bagi kamu daripada dunia. Ojo terlalu dibelani urip itu memiliki rezeki sudah disediakan, disuruh kerjalah sekeras mungkin, tapi tetap jatah rezeki hari itu sudah ditentuin. Kalau memang karena kerja keras kita akan dapat rezeki yang banyak, ya pasti ya satpam itu yang jaga 24 jam, satpam komplek itu mestinya sudah biar sudah pensiun dan jadi satpam jadi satpam lagi. Tapi tidak seperti itu, ya kan? Jadi rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang perlu engkau ketahui, yaitu engkau merasa cukup bukan karena melihat rezekinya, tapi lihat siapa yang kasih. Kalau kita merasa cukup dengan yang Allah kasih, ya artinya kita terima dengan ridho karena melihat Allah yang kasih, lebih enak ketimbang kita merasa enak saya kalau kerja sama si fulan, enak saya kalau saya meladeni bos ini, atau artinya menghamba kepada ini, tapi kamu belum tentu menjadi mulia
akan menjadi apa? Zillah, malah menjadi orang yang hina. Kamu tak gaji besar loh. Kapanpun kamu tak panggil harus. Pak Gusti Allah tidak tahu kanvasnya sampean. Itu pun sampean hanya dipanggil sama Allah 5 kali sehari. Kalau ketiduran masih dimaafin, kalau kelalaian masih dimaafin, ente maksiat masih ditunggu taubatnya. Gitu kamu masih lebih setia kepada manusia sesama kamu yang tidak memiliki manfaat, yang tidak memiliki mudarat, yang nggak bisa memudaratkan kamu kecuali atas izin Allah. Bu sing belani menusani daripada Gusti Allah. Pantas ini. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi, Allah tidak putus nikmat apapun meskipun kamu masih, ini kan, sikinteni awak mungkin, dan kamu masih didampingi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berkontak kapan saja bisa. Ente hubungi kapan saja bisa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali engkau menganggap remeh apa yang dari Allah. Maksiatmu bisa diampuni asal kamu tidak menganggap remeh ketika kamu mengenal Allah. Yang jadikan maksiat gede itu apa sih? Ketika meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maksiat kecil di sana, tapi dikarenakan ketika melakukannya orang itu meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jebol. Jadi orang itu tidak ngerti bahwasanya betapa sayangnya Allah kepada jenis manusia ini, sampai malaikat itu hampir bukan protes, istilahnya kok ya istisyarah katanya sini, musyawarah ingin tahu kok iki ya iblis sampai tidak terima. Iblis itu sampai tidak terima. La'udhiyannahum ajma'in, akan saya sesatkan mereka, tak bengkokno kabeh semuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Yang aku cintai, para hamba yang aku cintai, kamu enggak punya kuasa apa-apa. Ulama kan? Kalau ulama yang hatinya berpegang teguh kepada Allah, ulama billah enggak bisa. Tapi kalau ulama biasa, ulama yang hanya mengumpulkan maklumat, informasi, keilmuan, ya sih bisa. Ya, jadi jangan kaget nanti ada ulama ngajak anda tidak sholat, ya kan? Ngeremehkan barang yang haram. Jangan kaget. Kenapa ya? Karena bukan ulama bila. Tahu ulama bila? Bukan ulama yang ngerti tentang Allah. Tahu ya? Artinya hanya ngerti ya sih itu tahu ya. Semua dosen-dosen itu, dosen fisika, saking dia tak, saking fisika bukan belajar agama, dia belajar agama bodoh saja nih. Tapi ada satu ilmu yang tidak diberikan kecuali orang yang punya hatinya bersih. Siapa? Al-ulama billah. Siapa ulama billah? Yang memang sejak awal ikhlas karena Allah. Ada. اللهم رب الدعوة التامة
rahasia ciptaannya Allah manusia. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rahasia hikmah yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan para malaikat. Ini adalah untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk paling dekat saat ini adalah siapa? Para malaikat ngerti sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, tetap masih banyak hal yang tidak tahu. Dan itu adalah memang Allah. Ilmunya Allah meliputi semuanya. Ilmunya malaikat hanya meliputi yang diizinkan oleh Allah. Yang tidak diizinkan ya tidak. Termasuk ilmunya manusia, termasuk ilmunya jin. Ada ilmu yang Allah izinkan bagi manusia untuk ngerti, ada ilmu yang manusia nggak ngerti. Begitu juga ada juga ilmu yang manusianya ngerti, malaikatnya nggak ngerti. Malaikat suruh masak nggak bisa. Malaikat suruh merangkai nggak bisa. Paling dimontok diarap ganti itu ganti. Lah kalau cerita dunia ini, ini suruh bangun seperti ini nggak bisa. Nutuk nggak bisa. Ya. Jadi makanya kami ini yang taat kok tidak engkau pilih sebagai khalifah. Kok ini Adam yang kau pilih jadi khalifah? Padahal ini seperti pertanyaannya itu, ini adalah kalangan. Ya, sudah dikasih tahu sama Allah. Jiwanya manusia ini apa? Suka berbuat zalim, suka menumpahkan darah. Benar kamu nggak tahu. Untuk memakmurkan dunia ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Taat toh tidak cukup. Harus ada keahlian. Makanya kalau kata Imam Ghazali, kalau di dalam satu kota atau satu desa tidak ada yang ngerti tentang ilmu pertanian, maka satu kota berdosa semua. Fardu kifayah ilmu pertanian itu. Ilmu perkayuan itu fardu kifayah. Ilmu tentang pakaian pertenunan itu fardu kifayah. Nah, kalau nggak ada yang ngerti, akhirnya kamu dolar deh. Ini benar. Kalau nggak ada yang ngerti kayu, terus gimana mau bangun? Hah? Atau nggak ngerti tentang pengobatan, nggak ngerti tentang pertumbuhan? Satu saja wajib betul. Ya, itu juga apa namanya fardu kifayah. Jadi itu ada pembagian. Jadi bukan berarti kemudian dicela, enggak. Apa yang menjadi pendongkrak mendukung untuk kehidupan manusia, maka harus untuk dipelajari meskipun hanya beberapa kali. Paham ya? Seperti itu. Kemudian apa saja kalau Allah Subhanahu wa taala sudah terfokus pada satu ciptaan, biarpun ciptaan itu dipandang remeh oleh makhluknya, maka itu akan jadi agung. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala, kan iblis selama ini menganggap tanah itu apa? Remeh. Tapi karena dari tanah itu Allah ciptakan manusia, basyarun sawiyan, manusia yang sempurna, yang tegak, yang bisa mengerti, yang bisa memiliki kemampuan, itu jadi agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan kawanannya, Israel dan para malaikatnya itu disuruh hormat, sujud hormat, bukan sujud ibadah. Jadi hargai saya punya ciptaan. Makanya kita tidak boleh untuk meremehkan siapapun daripada makhluknya. Makanya di antara hikmah-hikmah para anbiya wal mursalin, ada yang diambil anaknya. Sama tahu kenapa Nabi Yakub dipisahin daripada Nabi Yusuf? Ya, ada yang mengatakan saat itu Nabi Yakub lagi membelih anaknya sapi di depan induk. Daniel ya Allah. Itu berarti hewan ada perasaan, ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah lihat ada seorang sahabat. Jadi kambing itu disembelih. Ada dua kambing nih, satu disembelih, kemudian yang satu ditampakkan waktu dia ngasah pisaunya. Hewan betul, memang nggak bisa mikir kayak kita, tapi secara perasaan dia akan tahu ada bahaya di depannya. Apa kata Nabi SAW? At-turidu an taqtulahu marratayn. Kamu mau bunuh dia dua kali. Setelah
ketika dia lihat kawannya disembelih, apa mau kamu kejutkan lagi? Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dzabhtum fa'sinu dzibha." Kamu kalau nyembelih yang baik, yang bagus, tajamkan pisaunya. Setelah sembelihan satu, biarkan dia meronta-ronta. Ya seperti itu. Jangan semaunya. Karena itulah siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau zaman sekarang ini sampai kalau lihat apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi bagaimana itu bukan ITB lagi. Tahun 48 itu ada satu keluarga, anaknya yang masih kecil disuruh melempar ke ovennya roti, oven kecil. Karena akhirnya sama tentara anak Palestina dilempar ke ovennya roti, dimasukkan, dilemparkan ke situ gosok. Itulah kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, dia bisa lebih rendah daripada hewan. Begitu juga kalau manusia terlalu banyak kena hawa, akhirnya bisa lebih koplak otaknya daripada hewan. Hewan masih bisa membedakan. Itulah bahayanya hawa nafsu. Baik. Kemudian apa yang rendah, yang dianggap biasa, bisa Allah jadikan mulia, karena Allah yang menjadikan mulia dengan dikasih segala macam. Ini tanah bisa dikasih ilmu, dikasih segala macam, akhirnya dibentuk menjadi manusia yang tegak sempurna. Yang selanjutnya, manusia ini meskipun dimuliakan oleh Allah, dia itu lemah. Dia bisa lupa, ya, dia bisa melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah, itu adalah dia jalan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam biarpun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun arti daripada maksiatnya itu tadi seperti yang kita jelaskan tadi, tetap dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajar. Padahal kok ada lebih kalimatin pada apa? Kalau tidak diilhamkan tidak akan bisa. Ya seperti itu. Kemudian kesombongan yang dilakukan itulah yang akan membuat orang tertolak dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika sombong di hadapan Allah, langsung dari hamba yang taat langsung disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat, akhirnya dia menjadi apa? Musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u kesombongan itu pakaian saya. Nanti kalau pakai pakaian yang bukan pakaiannya sampai kamu nggak apa? Ini apalagi ini pakaiannya Allah, nggak boleh. Ya, mau nggak diminjam ke siapapun kok. Yang berhak untuk sombong hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tadi sudah sampai di dalam ayat itu dikatakan apa? Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti kalau di antara kamu ada yang mendapatkan hidayah dariku, ketika kamu hidup di muka bumi ini mendapatkan bimbinganku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapapun dari kalian, siapa orang yang mengikuti petunjukku, tidak akan sedih, tidak akan takut. Yang ikut petunjuknya Allah, yang ikut ajarannya Allah akan dinaikkan sebagai kekasih-kekasihnya Allah, dijaga oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan takut, tidak akan sedih. Artinya tidak akan takut dengan apa yang akan dihadapi. Sekarang yang bikin orang takut sekarang ini apa? Iki Pak Palestina menang, kiamat ini gimana? Oh nanti akan perang dunia ketiga. Mau perang dunia ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nelakan itu diselamatkan oleh Allah, tidak apa. Dan cuma perlu kita ingat, kamu hidupnya aslinya bukan untuk di dunia, hidup aslimu untuk di mana? Ya. Ya persiapkan juga. Ya. Ada sahabat itu dulu karena
karena takut waktu perang Khandaq itu. Balik kena hasutan kaum munafikin, balik. Ya Rasulullah, biarkan kami itu jaga di rumah saja ya Rasulullah. Kalau nanti musuh mau menyerang kami bisa siap-siap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang namanya mati, jangankan kamu dalam benteng, kamu di atas ranjang kamu bisa mati. Perang gak perang, waktu ini mati ya mati, tidak ada urusan. Ya Allah. Jadi manusia akan dipikir orang aneh, tapi dijawab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih bagi orang yang ikut petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi mereka yang mau menutup jasanya Allah, kafir itu dia menutup jasanya Allah. Tidak ada itu Allah bukan Tuhan, menyekutukan Allah. Berarti menutup, mengingkari. Innalladzina adapun mereka orang-orang yang kafir ya dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Selamanya. Berarti selamanya dalam siksa, selamanya dalam siksa. Sebagaimana kebalikannya ketika engkau dalam surga, selamanya dalam nikmat, tak habis-habis. Nanti kayak nanti merasakan sesuatu terus dalam nikmat, asyik, tak habis-habis. Seperti itu. Loh, sedangkan nikmat di dunia ini cuma pinjaman saja, contoh, replikator. Ya, makanan, minuman, pasangan, replika saja. Ada yang lebih daripada itu, abadi nanti selamanya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya Adam ditaruh surga itu supaya ingat aslimu kan di sini. Aslimu kamu ini dicobanya, ditesnya di sini. Ya, penyembuhannya di sini. Kalau kamu obatnya kamu ambil, saya punya rumah sakit. Rumah sakit paling mewah Surabaya apa namanya? Siloam, Geraha Amerta. Aduh, rumah sakit Mount Elizabeth itu di Singapura itu. Iku mall Pak, mall digawe rumah sakit. Mall tidak baik-baik Mount Elizabeth kayak ngono bae. Atau tidak Geraha Amerta. Ono TV sampai wong desa, yo ketok Geraha Amerta. Iki enak ini. Tapi bangun ngomong. Lah sampai datang ke sana sebagai pasien, iya, sama dokternya dibilang, ini jangan diminum, ini jangan kamu makan ini. Lah kalau kita masih ngeyel ya apa? Tambah sakit apa enggak? Kayak kelihatannya menggoda, iya, tapi justru sumber penyakitnya di sini. Ya betul itu. Kalau kamu jalani pengobatannya dengan bagus, dengan pengobatan syariat, dengan pengobatan iman, pengobatan takwa, ente keluar dari situ cepat-cepat dengan selamat. Ente tidak akan tinggal selamanya. Saya mau tinggal selamanya di Geraha Amerta itu. Bu, waktu botak ini, iya, iya. Ada orang bawa abahnya di Singapura, rumah sakit Singapura dan Mount Elizabeth. Abahnya sudah tua. Saya bilang, lu nanti tidak perlu pakaian banyak kan? Terus gampang nanti situ ada laundry. Tak paham apa laundry, bukan laundry Indonesia. Laundrynya laundry Singapura. Seminggu itu laundrynya tak kira 12 juta. Di bagi siji. Hasilnya bulan depan kan kembali lagi diberikan sarung berdusan sudah. Wis ini sekali pakai buang sekali pakai. Gitu ya. Paham ya? Jadi kemewahan kenikmatan jangan gampang terkesima, jangan gampang terbius. Dunia itu sampai nikmati saja. Ambil yang perlu, yang nggak perlu untuk tinggali, selesai. Ada satu orang mengatakan, Cina bila syekh, kita datang nggak bawa apa-apa.
Wa ta'arafna ala kulli syai'. Tapi ketika datang ke dunia, kita perangi untuk ngambil semuanya. Wa nakhruj bila syai'. Waktu balik keluar dari dunia enggak bawa apa-apa. Tapi wasu'ilna ala kulli syai'. Kita ditanyai sembarang kali. Aku enggak bawa apa-apa, aku enggak bawa apa-apa. Cuma ketika pulang itu di akhirat ditanyakan atas sembarang kali. Ya, ada orang yang mengatakan kalau makan minum sih nggak ditanyain, ya ditanyain sedikit lah. Yang RS itu agak mewah, jadi ini kalau ditanyain, banyak sih apa? Repot tadi. Nah, berarti kalau pakai AC, bawaan. Tapi kalau digunakan untuk taat kepada Allah, tambah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu senang kalau melihat hambanya itu nikmat, bersyukur, mewah, senang. Lihat hambanya pakai kemewahan dan bersyukur, senang. Tapi jangan sampai kemewahan itu digunakan untuk maksiat. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, hai anak-anaknya Israil. Israil itu apa? Israil itu Israil itu Allah. Isra maksudnya hamba, hambanya Allah. Bani Israil yang keturunan daripada hambanya Allah. Siapa Israil itu? Yakub, Ishak, Yakub bin Ishak, itu namanya apa? Israil. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingat, iling-iling nikmat yang sudah saya nikmatkan atas kamu. Nikmat jadi apa? Sebagai hamba Allah. Nikmat kamu dikasih iman kepada Allah. Yang lebih daripada itu apa? Nikmat yang kamu banggain kepada orang-orang lain, kamu sebagai umat yang paling banyak nabinya. Paling banyak nabinya itu siapa? Bani Israil. Sekali kadang dalam satu waktu ada satu nabi yang rasul, nanti ada 60 nabi tok bukan rasul. Anbiya Bani Israil. Ya, wakil para nabinya Bani Israil. Ya. Tepati janji kalian kepadaku. Maka aku akan tepati apa yang aku janjikan kepada kalian. Wa iyaya farhabu. Cepat-cepatlah kalian, nangislah kepadaku, ya, menujulah kepadaku, datanglah kepadaku. Siapa Israil itu? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anak-anaknya adalah baninya, adalah anak-anaknya. Ya. Israil itu ada yang mengatakan adalah hamba Allah, ada yang mengatakan pilihannya Allah. Janji Allah itu apa? Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sebutkan dalam Taurat, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para rasul. Terutama berimanlah kalian kepada Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sudah kasih tahu akan ada Nabi akhir zaman, kalian harus beriman. Dari keturunan Ismail, katanya Bani Israil belum tahu. Masa kita harus beriman dari keturunan misanan sepupu ya? Orang itu biasanya antar sepupu gampang bermusuhannya. Ini di kalangan bangsa Arab itu tidak ada nabi. Nabinya hanya Ibrahim, ya, hanya Ismail bin Ibrahim. Setelah itu tidak ada nabi lagi sampai nabi terakhir, tapi mengalahkan semua anbiya wal mursalin. Itu dongkol. Jadi Bani Israil, kok iso kita ini banyak nabi seperti ini, kok Muhammad SAW tidak dikeluarkan dari kita? Padahal kita yang neklankan kepada semua orang, kita ini akan jadi pembela Nabi akhir zaman. Karena mereka merasa bangga akan ada Nabi dari kalangan akhir zaman, Nabi yang terbaik. Nggak tahunya keluarnya dari bangsa Arab, bangsa yang dulunya nggak pernah
Iya. Gak tahu ditoleh sama Bani Israil ini. Nah ya, seperti itu. Ufi bi ahdikum, apa yang aku janjikan kepada kalian yaitu dapatkan pahala atas keimanan, dan kalian akan kami serahkan kepada kalian Baitul Maqdis, dan kami akan berikan kepada kalian kenikmatan, keluasan harta di dunia. Jadi sudah jadi Allah. Jadi selama ini mereka bisa 70 tahun ini bisa menguasai Baitul Maqdis, ya termasuk janjinya Allah, janji Allah. Nah, tapi wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kamu jual ayat-ayat saya dengan kamu tidak beriman kepada saya hanya gara-gara materi duniawi, tsamanan qalila. Ojo gara-gara dunia yang sedikit kemudian kamu jual iman, ya, iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu ganti dengan materi duniawi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Nah, kemudian berimanlah kalian di ayat di tsamanan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan imanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yang mana Al-Qur'an yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad ini percaya dengan kitab kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, kalian sudah tahu akan kebenaran Muhammad, maka janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, disebutkan dia gara-gara urusan duit, ya, gara-gara takut kehilangan jabatan sebagai pemuka agama. Nah, mereka ngumpulin duit dan jamaahnya itu, ya, sampai akhirnya kalian apa? Ingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mereka pensiun jadi pendetanya Yahudi, gak boleh duit mana? Ini loh. Sama. Kalau sudah jadi umat Muhammad SAW, gak boleh dapat duit. Nabi itu paling gak senang orang terima nyimpan duit itu ya. Karena apa? Jelas sama Nabi bakal diajak untuk sengsara hidupnya, bakal diajak untuk hidup apa adanya, bukan untuk menimbul kekayaan, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan, ya, insyaallah di waktu yang akan datang, bagaimana tentang Bani Israil. Mereka adalah para pengkhianat. Nabi Musa itu ditantang waktu zamannya Fir'aun, dibilang kalian coba pasrahlah kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah, pasti kamu dilindungi daripada Fir'aun ini. Dia bilang apa? Dianggap Nabi Musa gak ngerti apa-apa. Ya Musa, udhina min qabli majitana wa ba'da kami ini sudah disiksa. Sebelum engkau lahir itu kami sudah disiksa, sudah diganggu, sudah disakiti oleh Fir'aun. Sebelum engkau datang sampai engkau setelah datang sekarang ini, kami tetap mengalami hal yang sama. Jangan menganggap diriku lebih tahu daripada kamu. Nah, memang terbangun untuk menjadi bangsa yang punya pola pikir mengandalkan fasilitas. Bangsa Bani Israil ini, ya, untuk iman kepada Allah ini agak sulit. Jadi mereka lebih percaya pakai alam, mereka lebih percaya pakai kekuatan. Tidak enak sedikit gak mau, harus enak. Itu masuk itu udkhulul Misra, masuklah kalian ke dalam kota itu. Fa inna lakum ma sa'altum, apa yang kalian mau akan dapatkan di sana. Bilang inna biha qauman jabbarin, tidak mau. Di sana ada orang zalim. Kami tidak akan masuk sampai orang-orang itu hancur. Udah, kalau kamu masuk dengan menunduk sedikit, ada kalimat, ada paspornya untuk masuk ke kota itu, kalian pasti selamat, pasti kalian akan menang. Tidak mau. Idhab anta wa rabbuk, berangkat atau dewi itu sama Allah sana, tanggal.
Ya, yang saya kata itu. Berangkatlah engkau dengan itu. Jadi sudah. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Berangkatlah perang dhewe, kami di sini duduk wis santai-santai. Bongso pengangguran. Makanya suka ambil haknya orang lain. Kakak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kehidupan saya kan lebih banyak di jalan. Nah, pada saat ada panggilan sholat itu terkadang kita sering ngeremehin gitu. Zuhur terkadang tasok, apalagi kalau pas ada orderan banyak. Sering ngeremehin seperti itu. Sampai pada akhirnya pada saat sholat zuhur selesai. Tiba belum sholat asar. Nah, zuhur ketinggalan. Apalagi kalau ada orderan banyak, terkadang asar pun ketinggalan. Nah, maghrib baru kita kerjakan. Itu gimana Bu untuk bisa tobatnya? Karena terkadang sering remehin gitu. Jadi pokoknya sholat itu utang bagi kita ya. Sholat itu sebagai bentuk syukur dan sebagai bentuk utang kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk bertobat. Jadi nanti sampai habis sholat zuhur lagi. Habis sholat asar lagi. Usolli fardhu asri qadhaan, usolli fardhu dhuhri qadhaan. Jadi mari sembahyang sing dina iku sampai sahur sing iki. Paham? Dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, memang orderan itu cobaan, tapi iso dimantekno oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seandainya kita lebih mementingkan orderan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rubah pemahaman kita, saya tak lebih berani Allah daripada manusia. Ya, kalau seandainya orderan boleh tidak apa-apa. Ya, kalau sudah datang waktu sholat, coba begitu azan tinggalkan semuanya. Langsung Anda masuk sholat terdekat, Anda sholat 2 menit, 3 menit. Sampai tidak akan sholat sampai 5 menit Pak. Kalau sampai sholat sampai 5 menit kan bisa diwali kan? Ya benar? Ya 2-3 menit lah, 2 menit atau 3 menit seperti itu. Sampai lihat nanti akan lebih lancar lagi. Jadi jangan dijadikan sholat itu sebagai sekedar ya kayak kewajiban, jangan. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan Anda. Sebagaimana Anda butuh orderan, ini sekarang diorder sama Allah SWT. Itu cari yang mana? Gitu ya. Mudah-mudahan dikasih taufik sama Allah. Berdoa terus untuk istiqomah. Yang sudah. Nah ini kita sekarang bangun yang baru. Kalau lagi bisa tanyakan, ada sebuah diskusi ya yang disampaikan oleh Allah, kaya Muhammad nama waktu apa? Berarti di sini harus dikatakan sesuatu kan ada sebab. Di sisi lain kan juga dalam Al-Quran menyampaikan fa'al limayuri tanpa sebab. Dan buat penjelasan fa'al limayuri jawab dalam Al-Quran ya. Ini berarti di sisi lain Allah menciptakan sesuatu kan ada sebab, di sisi lain Allah menciptakan sesuatu tanpa ada sebab tadi. Nah ini penjelasannya. Yang kedua ya, Nabi ada suatu di surga itu sadar dia sadar nyaman dia. Pertanyaan saya, jadi saya katakan jawab mengapa dia itu tidak bertanya dulu kepada Nabi bertanya kepada malaikat. Pada kapan dekatnya Nabi itu adalah malaikat. Andai kan dia bertanya benar kepada malaikat, insya Allah tidak akan berbuat itu. Nah ini penjelasan itu. Yang pertama, laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu masih terjadi beda pendapat. Ada yang mengatakan itu hadits qudsi, ada juga yang mengatakan itu sebuah asar riwayat. Artinya benar atau tidaknya wallahu a'lam. Tapi yang kita yakini itu adalah benar. Artinya gini, itu adalah bentuk cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang pada akhir
akhirnya ngimani Muhammad akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang tidak mengimani Muhammad akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan yang bukan umatnya Nabi Muhammad daripada umat terdahulu itu Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran juga mengatakan tidak ada yang kami ciptakan abad tanpa sebab, itu tidak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada sebab. Fa'alul lima yurid itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah, bahwasanya Allah Maha mewujudkan apa yang dikehendaki tanpa engkau ketahui sebabnya. Tanpa engkau ketahui sebabnya. Apa yang kau inginkan, apa yang kau niatkan, apa yang kau sudah usahakan akan terwujud kalau Allah kehendaki yang sama. Tidak, maka apa yang dikehendaki Allah itu adalah yang akan terwujud. Jadi fa'alul mayurid bukan ada karena sebab atau tidak ada sebab. Tidak ada di dunia ini yang tidak pakai sebab, semuanya pakai ada sebab. Cuma kadang diketahui atau tidak diketahui. Amin. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa namanya? Iya. Allah. Tapi memang sudah sekenal ini Allah Subhanahu wa taala. Andai kan bertanya, dia seandainya tapi tidak ada. Tidak sempat bertanya, tidak ada. Dan yang kita jelaskan tadi bahwasanya kok bisa setan itu, iblis itu katakan sudah. Dibilang dia lewat di dalam aliran darah manusia. Jadi sejak awal diciptakan dia sudah ada seperti itu. Ya, jadi sudah memang sekenal dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tak sambil tanya kepada para malaikat. Tidak, itu Israiliyat.